Salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam ibadah minggu kita pada saat ini, ibadah tanggal 7 Juni 2020. Dan yang memimpin kita dalam ibadah kita saat ini ialah Ibu Pendeta Christina Manginte MTH. Kita masuk dalam ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 17 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Mari kita masuk dalam Mazmur berbalasan, terdapat dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ganjil saya yang membacakan, atau kalimat yang keluar saya yang membacakan, kalimat yang masuk ke dalam, Bapak Ibu yang membacakannya. Manusia hina sebagai makhluk mulia,
untuk pimpinan biduan menurut lagu Jitid Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nama engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. untuk meresponi pembacaan kita, mari kita muji Tuhan dengan menyanyikan lagu PKJ 242 ayat yang pertama. Marilah bangkit berdiri sidang jemaat Tuhan. Kita bersama mendengar dan mengaminkan perintah mengasihi dari Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih Allah pengikatnya, kita nyanyikan bersama. Kita
marilah kita mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita memasuki pengakuan dosa dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Tuhan kasihani. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan kita. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembedarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan Mazmur 65 ayat yang pertama. Mari kita satu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang beroleh selalu kami terima dan nikmat sehingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita angkat pujian di hadapan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 132 ayat yang ke-7. Terima
Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati, jiwa, dan raga kita menikmati firman Tuhan. Karena itu marilah kita mempersiapkan bagian-bagian bacaan Alkitab kita. Bacaan yang pertama dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai ayat 13. Dan bacaan yang ketiga adalah dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Mari saudara, kita satukan hati, berdoa, memohon hikmat Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua, berdiamlah dalam hati kami, dan perdengarkanlah firman-Mu kepada kami sekalian. Karena Engkaulah yang akan menguraikan firman ini di dalam hati kami masing-masing. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang telah berdiri di hadapan-Mu. Dalam kuasa Roh Kudus, kami dipakai oleh Tuhan memberitakan firman pada kesempatan ini. Ampunilah akan segala salah dan dosa kami Bapa, dan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dalam kitab Kejadian ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah,
hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung terbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Marilah sidang jemaat berdiri, kita mendengarkan, mengaminkan Injil Kristus Yesus dari Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan.
Shalom saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan membahas perikop yang terakhir dalam Injil Matius. Matius pasal 28 ini adalah perikop yang biasa kita kenal dengan sebutan amanah agung atau perintah agung. Disebut amanah agung karena ini adalah suatu perintah untuk memberitakan Injil. Mulai dari kelahiran, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus Yesus. Dan ini adalah mencakup terjadinya penciptaan manusia sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, ada dua bagian yang sangat besar dan penting dalam amanah agung ini. Bagian pertama adalah perintah untuk kita lakukan. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah janji penyertaan Tuhan. Tema kita berbunyi, saudara-saudara, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Apakah yang akan kita tunaikan, saudara-saudara? Atau dengan kata lain, apakah tugas kita? Tugas kita, saudara-saudara, adalah dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita fokus kepada ayat ini. Dalam ayat 19, ada 4 hal yang sangat penting yang menjadi amanah untuk kita lakukan bersama. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan di situ, pergilah. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan saudara-saudara, setiap kata-kata yang menjadi kata perintah, pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Semuanya berakhiran dengan kata lah. Artinya bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Amanah ini, saudara-saudara, disusun sedemikian rupa bahwa memang ini adalah tugas yang luar biasa. Ada tugas khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang diurapi secara khusus, antara lain misalnya baptisan. Namun demikian secara keseluruhan, tugas ini adalah tugas bagi semua orang percaya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya saudara-saudara, bahwa Tuhan ingin tidak ada satupun dari kita umatnya yang gagal mendapatkan keselamatan. Karena itu ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Inilah dasar kenapa murid-murid harus menjangkau sebanyak mungkin jiwa, bahkan sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, pernahkah menerima amanah dari orang tua? Apalagi orang yang akan mendekati untuk menutup usia. Seperti wajib hukumnya, saudara-saudara, dalam pemahaman kita, bahwa ini tidak bisa dilalaikan jika ada amanah dari orang-orang tua kita yang mau meninggal, apalagi yang sudah meninggal. Artinya begitu takutnya orang terhadap sebuah amanah kalau tidak dilakukan. Begitu kuat dan harganya seperti nyawa taruhannya. Amanah Tuhan Yesus, saudara-saudara, jauh lebih kuat daripada amanah manusia yang meninggal. Karena itu saudara-saudara, kita harus melakukannya. Disitulah posisi kita sebagai duta-duta Tuhan di muka bumi ini. Kita pun harusnya memiliki kerinduan untuk melakukan amanah agung. Nah, saudara-saudara, biasanya banyak yang bertanya seperti ini.
melakukan amanah agung atau penginjilan, apakah itu berarti bahwa saya harus kemana-mana membawa Alkitab, berkhotbah, berdoa, dimanapun dan kapanpun? Ya, saudara-saudara, tidak salah juga. Tetapi harus sesuai dengan konteksnya. Karena pemberitaan firman memang dasarnya adalah dari firman. Tapi tahukah kita, saudara-saudara, bahwa bagi kita orang percaya, surat Kristus adalah firman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, maka surat Kristus adalah diri kita. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita mempresentasikan Kristus dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara berpakaian kita, cara mengeluarkan kata-kata, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana menyelesaikan masalah, dan bagaimana menghadapi masalah dan lain-lain sebagainya. Artinya di mana kita berada, di situ firman atau Injil harus diberitakan. Saudara-saudara, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu memberitakan firman sekalipun sulit kondisinya. Mengapa? Karena dalam bacaan kita ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Artinya bahwa Dia telah berkuasa di bumi dan di sorga. Kalau demikian, apa yang membuat kita takut untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan? Dia mengatakan dalam akhir bacaan kita, bahwa ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, karena itu janganlah pernah melewatkan pemberkatan tangan Tuhan yang selalu diberikan pada setiap ibadah. Karena itulah yang menjadi tanda Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, selamat menunaikan tugas pelayanan kita, karena Tuhan selalu beserta kita. Terpuji nama Tuhan, diberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, sejenak kita tunduk untuk masuk dalam saat teduh. Bahwa dalam suatu pekerjaan berarti ada berbagai bidang di dalamnya, termasuk yang berkaitan dengan profesi kita. Jadi apapun profesi kita, marilah kita selalu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Apapun profesi kita, jalankanlah dengan nilai-nilai Kristiani. Sehingga kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca semua orang, dan akhirnya menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat kita. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang akan kita bawa dalam doa kita. Bahwa dalam minggu ini, saudara-saudara, ada beberapa anggota jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia. Yaitu tanggal 8 Juni Bapak Abraham Siswanto, tanggal 9 Bapak Budiono Darussa, tanggal 10 Nyonya Damaris Gelong bersama dengan Jenny Osing, tanggal 11 Jendrianto Mardesa dan Astrio Panggalo, dan tanggal 13 Nyonya Juni P. Arunglangi. Tuhan memberkati dan diberi hikmat. Bersama juga kita berdoa, mendoakan kekasih kita, Bapak Junaidi sekeluarga yang baru-baru saja berada dalam duka cita yang amat dalam. Duka kita bersama atas kepergian istri terkasih Ibu Yunita Sarira. Dan bersyukur bersama dengan Bapak Ferry Rora, karena dalam rumah tangga mereka lahir seorang putri ketiga. Yang sakit, saudara-saudara, kita dukung dalam doa Ibu Ruben bersama dengan Bapak Rurutanan. Tuhan memberkati dan menopang. Marilah saudara-saudara, kita satukan hati, kita bawa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam satu pekan berlalu, menyiapkan hari baru, di mana kami boleh bersama-sama kembali memuliakan Tuhan.
Sekalipun kami belum bisa berjumpa secara langsung dalam ibadah, tetapi kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir juga di tengah-tengah rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ibadah kami ini sungguh-sungguh bermakna di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah perdengarkan bagi kami. Tuhan, Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menunaikan tugas kami, yaitu memberitakan Injil kebenaran Tuhan, berita sukacita dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau adalah Allah kami yang agung. Engkau akan tetap memelihara kami, menguatkan kami, dan menopang kami sehingga kami tetap menjadi orang yang berpengharapan dalam menghadapi masa pandemi Corona COVID-19. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami agar mereka kuat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, sehingga kami rakyat boleh menikmati semuanya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersama-sama bersyukur dengan anggota jemaat Tuhan yang dalam minggu ini Engkau perkenankan merayakan hari ulang tahun mereka. Hikmat-Mu bertambah-tambah dalam diri mereka. Demikian pula Tuhan, kami menyelami akan keberadaan anggota jemaat-Mu yang sakit bersama dengan kekasih Ibu Roben dan Bapak Rurutanan. Tuhan, Engkau jamah mereka, bahkan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Peliharakan mereka dan pulihkan mereka, pulihkan hati, jiwa, dan raga mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Ferry Rora karena kelahiran seorang putri yang ketiga di tengah-tengah keluarga. Kami percaya semakin menyempurnakan kebahagiaan keluarga ini. Kami menyelami duka cita yang dialami oleh kekasih kami Bapak Junaidi. Tuhan, Engkau yang akan terus menghiburkan, karena kami tahu Engkau mengasihi istri terkasih, sehingga Engkau mengangkatnya ke dalam pangkuan-Mu. Hiburkan keluarga dan berkati anak-anak yang ditinggalkan. Berkati bayi yang baru Engkau karuniakan di tengah-tengah keluarga. Kami percaya dalam kasih-Mu Bapa, semuanya akan bertumbuh dan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Bapa di sorga, berkati pelayanan kami saat ini, berkati semua kami yang melayani, berkati semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi mereka semuanya. Dan pekan ini dalam tangan kasih-Mu, kami akan menikmati tugas-tugas tanggung jawab kami. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dengarkanlah kami dan ampuni segala salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Petunjuk hidup baru datang kepada kita sekalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu.
Saudara-saudara, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kita yang mulia di tengah-tengah ibadah raya kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Christina Mangte MTH yang telah memimpin kita dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menyatakan karya melalui pelayanannya. Terima kasih kepada kantoria, organis, operator, dan Majelis Gereja Jemaat Bontala yang telah bertugas. Kembalilah dengan penuh sorak-sorai atas kemenangan iman. Tuhan memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan PKJ 258 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.